Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga malam ini. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber nafas kehidupan, seluruh umat manusia yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada-Mu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah, hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman,
Saya mengajak setiap kita untuk boleh mempersiapkan bacaan Alkitab dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh senantiasa kami rasakan tengah-tengah kehidupan ini. Kami boleh memiliki kesempatan kembali untuk berdoa kepada Tuhan, memuji namamu, dan sebentar bersama-sama kami semua akan membaca, merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami lewat firman yang boleh kami baca. Hamba-Mu dalam kekurangan kelemahan hamba Tuhan memperlengkapi agar sekiranya apa yang hamba sampaikan seturut dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membaca bacaan Alkitab pada malam hari ini untuk kita semua. Dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Kiranya kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pengalaman menarik yang saya alami ketika saya melayani di GPIB Immanuel Samarinda beberapa tahun yang lalu. Seorang anak Pelkat PA Bapak Ibu bertanya kepada saya, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Kak Patrick, kan di dalam Alkitab ada cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Iya betul, kenapa? Kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa ya Kak? Tuhan berdoa sama siapa ya? Sedangkan dia adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, jujur pada saat itu saya sendiri bingung saya mau jawab apa. Bukan karena saya tidak tahu jawabannya, tapi saya bingung bagaimana cara memberikan jawaban yang baik, sesederhana mungkin dan jelas, dan dapat dimengerti oleh anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu, seorang anak kecil bertanya kepada saya, Tuhan berdoa sama siapa? Kalau kita diminta berdoa sama Tuhan, lah Tuhan berdoa lagi sama siapa Kak Patrick? Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa sama siapa? Minta sama siapa? Bukankah kita meyakini bahwa Tuhan penuh kuasa dan kemuliaan seperti khotbah hari Minggu kemarin? Kalau begitu Tuhan berdoa sama siapa? Mengapa Yesus berdoa sedangkan ia adalah Tuhan? Tentu dalam usaha memahami mengapa Yesus berdoa, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kehadiran Yesus
adalah merupakan perwujudan Allah yang menjadi manusia. Saya setuju dengan pernyataan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Mengapa Tuhan menjadi manusia, Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Dalam karya keselamatan, Bapak Ibu, menjadi manusia merupakan bagian daripada usaha Tuhan sendiri untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Senang, sedih, rasa takut, terancam, bahkan sakit turut dirasakan oleh Yesus ketika ia menjadi manusia. Dan kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa ia berdoa? Berdoa bukan berarti memohon kepada yang lain dan kemudian menunjukkan ada kuasa-kuasa yang lain yang lebih daripada kuasa Yesus, Bapak Ibu. Peristiwa Taman Getsemani adalah bagian daripada bagaimana Yesus dengan kemanusiaannya hendak mengajarkan kepada setiap kita tentang apa yang harus dilakukan ketika dalam keadaan tertekan, ketika dalam keadaan takut, terancam dan tidak tahu lagi mau memohon terhadap siapa akan pertolongan. Berdoalah kepada Allah. Itu yang hendak ingin Yesus ajarkan lewat doanya di Taman Getsemani. Jadi kalau ada anak-anak yang melontarkan pertanyaan yang sama kepada Bapak Ibu, dalam situasi itulah kita menjawabnya begini Bapak Ibu. Ya, dalam situasi itulah Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita tentang hal penting yang harus kita lakukan ketika diperhadapkan dalam kesulitan. Bahkan terhadap apapun, berbagai macam hal apapun, berdoalah kepada Tuhan, sumber pertolongan. Lalu Bapak Ibu, apa hubungannya Yesus yang berdoa dengan pembacaan kita pada hari ini? Kembali Yesus mau mengajarkan kita tentang hal berdoa. Bacaan ini Bapak Ibu adalah juga merupakan bagian dari bagaimana Yesus mengajarkan umat untuk berdoa kepada Allah. Terkhusus dengan dasar dan formulasi yang tepat. Doa Bapa kami Bapak Ibu adalah merupakan formulasi doa yang sempurna. Di kelas katekisasi kemarin, Pak Pendeta Inyoman Jepun membawakan materi tentang menyusun doa yang baik dan benar. Doa Bapa kami sebagai contoh daripada susunannya. Di dalamnya ada puji-pujian kepada Allah Bapa, ada ungkapan syukur, ada kesempatan untuk menyampaikan permintaan, harapan, kerinduan. Kemudian juga ada pujian kembali kepada Sang Bapa dan kemudian ditutup dengan amin sebagai keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan. Nah, Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13 pada kesempatan ini Yesus berbicara tentang tujuan dan makna daripada berdoa itu sendiri. Bapak Ibu, kita boleh membaca ulang pada ayat yang ke-10 dan 9 dan yang ke-10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Kemudian juga karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetok dibukakan pintu. Apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu? Jangan sungkan untuk meminta. Jangan sungkan untuk berdoa, mengucapkan hal-hal yang kita rindukan dan kita harapkan kepada Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu mau mengadu tentang hal-hal yang sulit, pergumulan hidup, duka cita, jangan sungkan berbicara kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berikan kita telinga untuk mendengar. Tuhan memberikan telinganya untuk mendengarkan doa kita. Tuhan memberikan kita kesempatan loh Bapak Ibu untuk meminta. Walaupun kita tahu Tuhan menyediakan segala sesuatu, apapun sudah Tuhan perlengkapi. Tapi Tuhan kembali menyediakan diri, memberikan kesempatan bagi kita untuk meminta dan Tuhan mendengar. Mintalah, jangan sungkan, jangan takut. Dalam kesempatan untuk meminta juga Bapak Ibu, ternyata ada harapan dari Tuhan kepada umat. Yaitu apa? Jalinan komunikasi. Kalau kita hanya mengimani Tuhan memperlengkapi dan kemudian kita tidak berdoa, jalinan komunikasi macam apa yang kita buat antara Tuhan dengan umatnya Bapak Ibu? Jadi dalam kesempatan berdoa, Tuhan juga memberikan kita sarana untuk berkomunikasi. Kita berbicara, kita mengadu, kita bercerita. Bahkan terkadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang berat,
kita berdoa tanpa bisa mengeluarkan kata, hanya bisa menangis terseduh-seduh, tidak bisa mencurahkan ungkapan isi hati kita dalam doa, Tuhan memberikan kesempatan yang sedalam itu untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Jangan sungkan, mintalah. Kemudian di dalam kesempatan untuk meminta, Tuhan juga mau melihat wujud iman percaya kita bahwa Tuhan Maha Pendengar dan berkuasa dalam hal mengabulkan doa. Tuhan mau lihat, benar nggak nih Vikaris Patrick percaya sama saya akan segala sesuatu, akan kuasa dan kemuliaan saya. Dia berdoa nggak sama saya? Dia minta nggak? Bisa jadi tindakan saya berdoa itu juga merupakan bagian dari saya mengimani bahwa Tuhan berkuasa dan mampu menolong saya. Hanya Tuhan sumber pertolongan dan tidak ada yang lain selain Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa. Pernyataan iman kita juga Tuhan lihat lewat tindakan kita yang berdoa dan meminta kepadanya. Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu ini mengatakan kita manusia dengan segala kekurangan kita, walaupun kita tidak bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain, tapi kita pasti mengusahakan hal yang terbaik untuk anak anggota keluarga kita sendiri. Saya bukan mau mengatakan kemudian kita juga menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang jahat, tapi saya mau mengatakan bahwa yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Allah yang baik. Bapak Ibu, Tuhan tahu mana yang baik, mana yang kita butuhkan, mana yang kita perlukan. Oleh sebab itu bukan hanya jangan sungkan untuk berdoa kepada Tuhan, tapi ucapkanlah, mintalah segala sesuatu dan tunggulah, yakin dan percayalah Tuhan memberikan apa lebih sekedar dari apa yang kita perlu, yang kita minta. Tuhan memberikan apa yang kita perlu, Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Tuhan Maha tahu. Bahkan sebelum Bapak Ibu berdoa, sebelum Bapak Ibu minta, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memperlengkapi. Terkadang Bapak Ibu saya mau mengatakan, karena saya juga mengalami tengah-tengah kehidupan ini, jawaban Tuhan tidak tepat. Kita rasa tidak tepat. Karena apa? Karena apa yang kita minta, terkadang apa yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita minta. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, ayat ke-11 sampai dengan yang ke-13 mau mengatakan kepada kita, yakin dan percayalah bahwa terkadang segala sesuatu yang kita pikir salah, itulah yang terbaik dari Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, apa yang kita minta itu adalah hal-hal yang kita mau, yang kita inginkan, bukan hal yang kita perlukan. Kita memerlukan sikap untuk rendah hati, melihat segala sesuatu apapun yang terjadi, apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, biarpun tidak selaras dengan apa yang kita doakan, itulah yang terbaik dari Tuhan. Bagaimana kita boleh melihat itu yang terbaik dari Tuhan? Roh Kudus Bapak Ibu yang memampukan. Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan hanya meminta segala sesuatu yang bersifat materi, jangan hanya meminta kesehatan dan lain sebagainya, tapi kita juga harus meminta adanya kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam hati. Sebagaimana tadi saya berdoa sebelum kita mendengarkan pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam hati, memampukan kita untuk memahami setiap rencana Tuhan dalam jawaban doa. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, mungkin kita nanti atau saat ini sedang bertanya-tanya, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita yang sepertinya tidak ada hal-hal yang baik untuk boleh kita rasakan. Roh Kudus yang nantinya akan memampukan Bapak Ibu untuk memahami rencana yang sedang Tuhan buat untuk terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Kita menjadikan doa sebagai sarana untuk bersyukur Bapak Ibu, mengungkapkan isi hati, meminta kepada Tuhan dan menyatakan iman percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam memahami dan memperlengkapi segala sesuatu yang kita butuhkan. Doa menjadi sarana bagi Tuhan untuk berkomunikasi dengan umatnya. Sarana bagi Tuhan untuk melihat kesungguhan hati
dari umatnya yang mau meminta dan mengandalkan kuasanya dalam hidup. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa sering kita berdoa? Jika kuantitas dalam doa menurut Bapak Ibu bukan hal yang penting, aduh Vikaris gak usah berdoa sering-sering, Tuhan pasti tahu. Mungkin Bapak Ibu juga berkata seperti demikian karena tidak terbiasa untuk melakukan rutinitas dalam berdoa. Saya juga sebelumnya adalah pribadi yang seperti demikian. Maka pertanyaannya Bapak Ibu selanjutnya, seberapa serius sih atau seberapa dalam sih kita berdoa berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu bilang rutinitas berdoa bukanlah hal yang penting. Seberapa dalam, seberapa intens kita berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah doa selama ini hanya sebatas kebiasaan yang kita pelihara sejak kecil? Apakah doa hanya pilihan terakhir ketika kita sudah benar-benar tidak tahu lagi mau melakukan apa-apa dan kemudian kita baru berdoa? Pembacaan hari ini Bapak Ibu mengingatkan terhadap setiap kita dan juga saya bahwa Allah kita, pencipta kita, memberikan kita kesempatan untuk berbicara, menyampaikan hal-hal apa saja yang kita harapkan. Allah kita, pencipta kita, mendekatkan diri kepada kita, bahkan ketika kita berbicara, kita seakan-akan diperbolehkan untuk mengadu kepada Bapa atau orang tua kita sendiri. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita membangun kebiasaan untuk berdoa, meminta dan berharap selalu kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Serta andalkanlah Roh Kudus untuk dapat memahami dan mensyukuri segala jawaban Tuhan atas doa kita. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang maha baik yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang dinyatakan dan kami rasakan tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon ampun Bapa untuk segala kekurangan, kesalahan, dosa yang kami perbuat, pikiran, perkataan, tindakan kami yang seringkali menyakiti hati sesama dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, ketika setiap kami memiliki kerinduan untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik, tuntun kami, bimbing kami, rawat kami, kiranya kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu,
layak bukan hanya sekedar dalam menerima dan menikmati berkat-Mu, tapi menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca Tuhan, yang boleh membiarkan kami untuk lebih memahami bahwa Tuhan menyediakan diri, menyediakan kesempatan di mana kami boleh meminta, berseru, dan kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan seruan setiap kami. Allah Bapa yang Maha Baik, ada begitu banyak hal yang boleh kami doakan, kami panjatkan, kami harapkan, kami rindukan Tuhan yang Maha mendengar. Tapi terkadang Tuhan kami melihat ada begitu banyak jawaban Tuhan yang kami rasa tidak tepat dan tidak adil. Kami mohon ampun Tuhan, dan dalam pembacaan firman ini kami boleh lebih memahami lagi bahwa terkadang apa yang kami minta, apa yang kami harapkan bukanlah apa yang kami butuhkan. Dan Tuhan yang Maha mengetahui apa yang kami perlukan saat ini. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, dengan seluruh kerendahan hati kami, dengarkanlah doa kami. Dan juga jadikan kami menjadi pribadi yang rendah hati, melihat segala sesuatu, menerima segala sesuatu, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami minta, kami boleh mengimani itulah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh berkomunikasi dengan-Mu, bahkan menganggap Tuhan sendiri sebagai Allah Bapa kami. Tuhan boleh mendekatkan diri kepada kami, kami boleh menyerukan segala suara isi hati kami. Jangan jauh daripada kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati setiap kami. Hikmat kebijaksanaan Tuhan yang boleh menuntun langkah kaki kami semua, bahkan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, pelajar, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi boleh membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang pada saat ini merasakan duka cita, Tuhan menghibur dan menguatkan kami. Bagi setiap kami yang mencari, mengharapkan pekerjaan, berikan kami semangat, berikan kami pengharapan, karena kami yakin dan percaya Tuhan boleh menyediakan dan memberikan kami pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dunia ini. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, terbaring lemah ataupun dalam masa-masa proses pemulihan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah Sang Maha Tabib, Maha mengetahui segala sakit penyakit berikut juga dengan obatnya. Kami hanya memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan mereka dan kesembuhan kami. Berkati Tuhan makanan minuman, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja Tuhan yang boleh merawat kami pada saat ini. Menjadi sumber kekuatan yang baru, kami boleh mengalami pemulihan, bersuka cita memuji nama Tuhan atas kesembuhan kami. Kembali melangsungkan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami di gereja. Kami berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, kesulitan, tidak menemukan jalan keluar. Jangan jauh daripada kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan hidup dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita
memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Beri padanya senap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Umat memberi persembahan. Segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau
berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita yang boleh beribadah pada saat ini, hari ini, esok kekal, dan sampai selama-lamanya.